Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Novalinda, NIM 2002 1040 2113, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas salah satu novel untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Bapak Siswanto. Novel yang saya review adalah novel dari seorang pengarang ternama asal Indonesia, yaitu Mochtar Lubis, dengan novelnya berjudul Jalan Tak Ada Ujung. Ini merupakan novel digital Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia tahun 2016. Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk memproduksi bahan bacaan bagi sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dan diyakini sebagai bagian dari politik etis atau politik balas budi. Setelah saya baca dan saya pahami novel Jalan Tak Ada Ujung ini, ada beberapa tokoh yang berperan dalam novel tersebut. Yang pertama ada Guru Isa. Guru Isa adalah tokoh utama dalam novel ini. Yang kedua ada Fatimah. Fatimah adalah istri dari Guru Isa. Yang ketiga ada Hazil. Hazil adalah teman dari Guru Isa. Yang keempat ada Rahmat. Rahmat adalah teman dari Guru Isa dan juga Hazil, dan beberapa tokoh pendukung lainnya. Novel ini menceritakan tentang Isa. Isa adalah seorang guru sekolah rakyat di Tanah Abang. Ia memiliki sifat lembut dan juga baik hati. Di balik kelembutannya ini ternyata ia juga pandai bermain biola. Namun ia sering merasa ketakutan. Guru Isa sudah lama menikah dengan Fatimah, namun mereka belum dikaruniai seorang anak. Atas kesepakatan bersama, ternyata akhirnya mereka berdua mengangkat Salim sebagai anak angkatnya. Keadaan yang seperti ini membuat Guru Isa menjadi minder. Guru Isa berkenalan dengan seorang pejuang yang gigih bernama Hazil. Pergaulan mereka begitu akrab karena mereka memiliki kesamaan hobi, yaitu pandai memainkan biola. Kehidupannya yang selalu diwarnai ketakutan ini tercermin pada halaman 11, yang mana pada halaman ini menggambarkan bahwa Guru Isa itu ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan juga pucat. Rasa jijik dan takutnya ini selalu memuncak dalam hati Guru Isa. Lalu ketakutan lainnya Guru Isa juga tercermin pada halaman 17, yang selalu diselimuti kekacauan dalam pikirannya sendiri. Nah, ketika tembakan pertama di Gang Jaksa itu memecahkan kesunyian Guru Isa yang sedang berjalan menuju sekolahnya di Tanah Abang, ia lalu bersembunyi di sebuah ruangan. Lalu ia mengintip di balik jendela sampai seorang mendobrak pintu rumah dan membuat tubuhnya bergetar. Nah, setelah tentara itu pergi, Guru Isa bersama orang-orang lain keluar rumah untuk melihat keadaan. Nah, serdadu Inggris kemudian meninggalkan Indonesia setelah adanya perjanjian Linggarjati. Puncak pemberontakan terjadi ketika Guru Isa, Hazil dan juga Rahmat merencanakan untuk menyerang serdadu Belanda yang ada di sebuah bioskop, yaitu bioskop Rek. Beberapa serdadu Belanda terluka akibat ledakan bom tangan yang dilemparkan di depan pintu bioskop tadi. Nah, setelah itu mereka pulang dan tidak memberi kabar dalam selang waktu yang lama. Lalu tak lama kemudian Guru Isa menyusul Hazil yang ditangkap polisi. Mereka berdua disiksa. Guru Isa lalu tahu bahwa Hazil akan mati, dan begitu pula dengan dirinya sendiri, bahwa ia berpikiran bahwa dirinya akan mati. Nah, dari peristiwa ini Guru Isa baru merasakan sifat laki-lakinya dan menemukan kehidupan yang nyata. Nah, dari novel Jalan Tak Ada Ujung ini
Ternyata karakteristik atau ciri-ciri karya sastra pada angkatan 1945 dengan angkatan 1950 itu ciri-cirinya tidaklah jauh berbeda. Hanya saja pergulatan politik yang membuat pembagian periode sastranya ini yang menjadi berbeda. Adapun ciri-ciri atau karakteristik karya sastra angkatan 1950 ini diantaranya yang pertama, angkatan 1950 menjadi gambaran dunia sastra Indonesia bahwa peristiwa itu terjadi setelah kemerdekaan. Nah, pada novel Jalan Tak Ada Ujung ini saya menemukan fakta berdasarkan ciri yang pertama ini, yaitu ada pada halaman 38, yang mana pada halaman tersebut dijelaskan bahwa pada masa itu pemuda-pemuda saling membawa senjata, yaitu berupa senjata pistol. Selain itu, selain senjata pistol, ada senjata golok dan bambu runcing yang menjadi ciri khas masa kemerdekaan masa itu. Ciri yang kedua yaitu mengandung unsur kebebasan. Nah, maksud unsur kebebasan di sini yaitu kebebasan di atas kebiasaan atau tradisi. Nah, dalam novel Jalan Tak Ada Ujung ini, ciri-ciri ini ada pada halaman 34, yang mana di situ ada semboyan atau istilah kutipan bahwa freedom is the birthright of every nation, yang mana artinya kebebasan adalah hak setiap bangsa. Nah, dalam novel tersebut seseorang itu diminta memilih kebebasan daripada yang sukanya hanya mengejek serta merendahkan suatu bangsa. Ciri yang ketiga yaitu menggambarkan sikap patriotisme. Nah, di dalam novel Jalan Tak Ada Ujung ini, ciri-ciri ini ada pada halaman 120 dan 121. Di situ ada sikap patriotisme yang digambarkan oleh Guru Isa, Hazil, dan juga Rahmat, yang mana jika kita berjuang dengan sendiri, maka kita akan lemah dan kita akan kalah dengan musuh. Namun jika kita berjuang bersama-sama, maka kita akan kuat. Nah, di situ sikap yang digambarkan itu rela berkorban, pantang menyerah dan menempatkan diri hanya untuk kepentingan suatu bangsa. Ciri yang keempat yaitu adanya sikap ambivalensi. Sikap ambivalensi ini ada pada halaman 42, yang mana di situ tokoh kedua yang menunjukkan sikap ambivalensinya yaitu adalah Guru Isa. Guru Isa merupakan seorang guru sekaligus tetangga yang diajak oleh Hazil untuk melawan sekutu dan nikah dengan cara bergabung dengan organisasi yang dibentuk bersama teman-temannya, seperti kutipan yang ada dalam dialog halaman 42. Nah, di samping segala perasaan cemas, takut, ngeri yang bercampur-campur menggoda perasaannya, Guru Isa merasa juga sedikit bangga pada dirinya karena ikut menjadi anggota sebuah organisasi rahasia. Nah, di situ Guru Isa memiliki pergolakan batin saat Hazil mengajaknya menyerang sekutu dan nikah. Jiwa Guru Isa yang sebenarnya tidak suka dengan kekerasan membuat ia merasa takut dan cemas untuk melakukan rencana tersebut. Nah, terlebih lagi apabila ia tertangkap oleh musuh, maka sudah dapat dipastikan hidupnya dan hidup keluarga kecil Guru Isa akan menjadi hancur. Namun di sisi lain, Guru Isa merasa bangga karena
Guru Isa menjadi anggota organisasi yang berjuang untuk membebaskan Indonesia dari sekutu dan nikah. Jadi itulah hasil analisis saya terhadap novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis ini. Terima kasih.